Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Saputra Sagaf dengan NIM 24477111015 dari Prodi Pendidikan Olahraga Angkatan 2024. Di sini tujuan saya membuat video ini adalah supaya memenuhi tugas atau nilai UAS yang sudah diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Bapak Arya. Di sini saya akan menjelaskan tentang program kerja pengembangan strategi untuk meningkatkan kompetensi guru. Pendidikan merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia. Dalam proses pendidikan, guru memegang peran utama sebagai fasilitator, motivator, dan menggerak pembelajaran. Oleh karena itu, kompetensi guru menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan Indonesia. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi serta perubahan karakteristik peserta didik menuntut guru untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kompetensinya. Masih ditemukan beberapa permasalahan seperti penggunaan metode pembelajaran yang kurang variatif, rendahnya pemanfaatan teknologi, serta kurangnya optimalnya pengembangan profesional berkelanjutan. Jadi, untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan salah satu program kerja yang terarah dalam pengembangan profesi guru. Adapun beberapa tujuan pada PPT kali ini yaitu mengetahui kondisi kompetensi guru dalam pembelajaran, yang kedua mengidentifikasi kendala dalam pengembangan kompetensi guru, yang ketiga merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan kompetensi guru, dan yang terakhir mengembangkan program kerja yang sistematis dan berkelanjutan dalam pengembangan profesi guru. Di sini ada manfaat program dari permasalahan ini, yaitu yang pertama meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran, yang kedua mendorong penggunaan metode dan media pembelajaran yang inovatif, yang ketiga meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, dan yang terakhir mendukung pengembangan profesional guru secara berkelanjutan. Di sini saya juga menjelaskan ada dua kajian teori. Yang pertama pengertian kompetensi guru, dan yang kedua jenis kompetensi guru. Pengertian kompetensi guru adalah kemampuan atau kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik secara profesional. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang memungkinkan guru untuk mengajar, membimbing, dan mendidik peserta didik dengan baik. Jadi yang dimaksud dengan kompetensi guru itu, teman-teman, itu adalah kita sebagai guru harus memiliki sebuah kemampuan, entah itu dari keterampilan, sikap, atau enggak apa. Yang penting guru itu harus memiliki kemampuan yang lebih signifikan supaya menghasilkan pembelajaran yang maksimal. Jenis kompetensi guru. Kemampuan yang wajib dimiliki guru agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional yaitu: yang pertama ada kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi profesional, yang ketiga kompetensi kepribadian, dan yang keempat kompetensi sosial. Jadi begini teman-teman, setelah saya menganalisis permasalahan yang ada di kalangan seperti sekarang, banyak permasalahan-permasalahan yang ada di sistematis dalam mengajar-mengajar, yaitu yang pertama seperti kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, yang kedua seperti metode pembelajaran yang kurang variatif, yang ketiga itu lebih ke minimnya pelatihan atau workshop yang sebenarnya itu harus diadakan dalam 1 tahun 1 kali atau enggak 1 bulan 1 kali. Nah, yang ketiga itu adalah adanya kurangnya motivasi dalam pengembangan diri. Jadi teman-teman, untuk permasalahan yang ada beberapa permasalahan yang sudah saya jelaskan, di sini juga saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan yang sebenarnya yang harus dilakukan supaya menghasilkan pembelajaran yang sangat baik, yaitu strategi yang pertama yaitu mengikuti pelatihan, seminar, dan workshop. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran berbasis digital.
Yang ketiga, melakukan refleksi atau evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, kolaborasi antar guru atau MGMP atau seperti komunitas belajar. Dan yang terakhir, pengembangan inovasi dalam metode mengajar. Nah, jadi untuk program kerja yang harus direncanakan itu sebenarnya ada beberapa step. Yang pertama, untuk step pertama yaitu mengikuti pelatihan seminar dan workshop. Yang kedua, workshop metode pembelajaran inovatif. Yang ketiga, diskusi rutin atau kelompok kerja guru. Dan step yang keempat, supervisi dan evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir, step kelima, pengembangan bahan ajar yang kreatif. Jadi teman-teman, sebaiknya setelah kita mengetahui permasalahan, terus setelah kita mengetahui apa yang harus kita lakukan, nah itu juga kita harus melakukan yang namanya evaluasi pelaksanaan. Supaya apa? Kita tuh yang pertama bisa kita melihat kinerja guru kita tuh seperti apa. Yang kedua, kita tuh bisa melatih atau melihat observasi proses pembelajaran. Dan yang ketiga, feedback dari siswa itu seperti apa dan apa hasil dari belajar siswa. Baik, kesimpulan dari PPT yang sudah saya buat barusan yaitu pengembangan profesi guru merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kompetensi guru yang meliputi aspek pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian harus terus dikembangkan agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman melalui strategi yang tepat seperti pelatihan, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi antar guru. Kompetensi guru juga dapat meningkat secara signifikan. Dengan demikian, program kerja pengembangan profesi guru dengan berencana dan berkelanjutan akan berdampak positif terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Kritik dan saran saya yaitu program pengembangan profesi guru yang telah dirancang masih memiliki beberapa kekurangan seperti keterbatasan waktu pelaksanaan, kurangnya fasilitas pendukung, serta belum meratanya partisipasi guru dalam kegiatan pengembangan. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan yang lebih optimal dari pihak sekolah maupun instansi terkait. Nah, disarankan agar program ini dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan serta disesuaikan dengan kebutuhan guru. Selain itu, perlu adanya peningkatan fasilitas pemanfaatan teknologi secara maksimal dan penguatan kerja sama antar guru agar program pengembangan profesi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan hasil yang optimal. Baik, cukup sekian hasil paparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.